Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan bab mengenai media penyimpanan data. Saya Nadila Inwarika Rimawati. Saya Ramadhani Maulana Raharjo. Saya Khairiatul Zahra. Pengertian, komputer data storage adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat. Jenis-jenis penyimpanan data yang pertama ada eksternal. Memori eksternal lebih mengarah pada fungsi untuk menyimpan data-data seperti dokumen, video, dan gambar. Walaupun tidak ada memori eksternal di dalam komputer, komputer masih dapat hidup. Yang kedua ada internal. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Selanjutnya, penyimpanan internal ada 3 macam. Yang pertama ROM, RAM, dan cache memori. Untuk ROM adalah memori yang hanya bisa dibaca saja dan tidak dapat dirubah. Fungsinya untuk menyimpan program komputer seperti program booting. Yang kedua, RAM. RAM adalah memori yang dapat diakses secara random atau acak. Fungsinya untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu. Untuk penyimpanan internal yang ketiga adalah cache memori, adalah memori berukuran kecil yang berkecepatan tinggi, dan fungsinya untuk menyimpan sementara instruksi dan data yang diperlukan prosesor. Boleh dikatakan bahwa cache memori ini adalah memori internal prosesor. Berikutnya adalah macam-macam penyimpanan eksternal terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama penyimpanan magnetik, yang kedua penyimpanan optikal, dan yang ketiga penyimpanan awan. Penyimpanan magnetic disk menjadi media penyimpanan yang termasuk ke dalam penyimpanan sekunder atau secondary storage. Kelebihan kapasitas penyimpanan pada media ini lebih besar dari media penyimpanan lainnya, bahkan sudah mencapai petabyte dan kecepatan akses datanya tinggi. Untuk kekurangannya adalah harganya lebih mahal jika dibandingkan dengan media penyimpanan lainnya. Macam-macam magnetic disk. Yang pertama disket, yang kedua hard disk, yang ketiga flash disk, yang keempat memory card, yang kelima zip drive. Disket. Pada tahun 1969, floppy disk pertama kali diperkenalkan. Saat itu hanya bisa membaca atau read only. Jadi ketika data tersimpan tidak dapat dimodifikasi maupun dihapus. Ukurannya 8 inch dan dapat menyimpan data sekitar 80 KB. Hard disk. Hard disk adalah jenis disk yang bersifat tetap. Tidak perlu dikeluar masukkan sebagaimana disket floppy. Umumnya terbuat dari bahan logam padu yang berbentuk piringan atau plat. Sebuah hard disk biasanya terdiri dari lebih satu piringan atau lempengan yang dilapisi dengan oksida besi. Selanjutnya flash disk. Flash disk ini adalah piranti penyimpanan dari floppy drive jenis lain dengan menggunakan kabel interface jenis USB. Flash drive ini sangat praktis dan ringan dengan ukuran berkisar 50 x 15 x 6 mm dengan kapasitas mencapai 1 terabyte. Selanjutnya, memory card. Media penyimpanan yang banyak dipakai pada peralatan komputer dan elektronik seperti kamera digital, laptop, dan handphone. Next. Zip drive. Zip drive merupakan media penyimpanan magnetik dengan head yang sangat kecil dan dapat menampung data hingga 750 MB. Format ini menjadi yang paling populer di antara produk-produk jenis super floppy, tetapi tidak pernah mencapai status standar untuk menggantikan floppy disk 3,5 inci.
Nah, selanjutnya adalah penyimpanan optikal. Media yang menyimpan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. Kelebihan dari penyimpanan ini adalah beratnya lebih ringan dari beberapa media penyimpanan yang lain. Untuk kekurangannya, kapasitas memorinya lebih kecil dari magnetic disk dan jika tergores, maka resikonya data tidak akan terbaca. Selanjutnya, macam-macam penyimpanan optikal. Macam-macam penyimpanan optikal yaitu ada CD atau compact disk atau laser piringan di sinar laser. Yang kedua ada CD-ROM. CD yang dipakai untuk menyimpan data yang sifatnya read-only atau hanya dapat dibaca. Namanya dikenal dengan CD-ROM. Yang ketiga ada CD-ROM. Sesuai dengan namanya, perekaman hanya bisa dilakukan sekali. Sesudah perekaman, isinya tidak dapat diubah. CD ini berguna untuk menyimpan dokumen, rancangan gambar, lagu, dan lain-lain yang dimaksudkan sebagai cadangan. CD-RW drive yang digunakan untuk membuat CD audio yang dapat diputar di hampir semua player atau data disk yang berguna untuk membuat cadangan atau mentransfer file. DVD adalah generasi lanjutan dari teknologi penyimpanan dengan menggunakan media optical disk. DVD memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada CD-ROM biasa, yaitu mencapai 9 GB. Next. Penyimpanan awan atau cold storage. Media yang masih tergolong baru adalah media yang masih tergolong baru. Media ini bersifat online dan tidak menggunakan kapasitas data memori pada perangkat. Perangkat untuk menyimpan data. Kekurangannya yaitu sering terjadi kesalahan pada server dengan risiko data akan kehilangan dan juga dikenakan akses koneksi data. Cara kerjanya yaitu untuk dapat menyimpan data pada media ini, kita diharuskan untuk mengunggah file tersebut dan untuk mengambil data kita harus mengunduh file tersebut. Selanjutnya, adapun kerusakan pada media penyimpanan data. Kerusakan pada media penyimpanan data salah satunya ada pada kerusakan pada disket atau CD. Biasanya contohnya yang pertama ada boot record yang rusak. Cirinya saat media penyimpanan diakses untuk melihat file akan keluar pesan general. Yang kedua, bila dilakukan perintah format akan mengeluarkan pesan kesalahan. Untuk kerusakan yang kedua ada fat yang rusak. Cirinya bila suatu file cara dengan perintah DOS akan muncul pesan kesalahan. Yang kedua, bila suatu file dibuka, ada sebagian isi file yang hilang dan digantikan dengan karakter aneh. Yang ketiga, root directory yang rusak. Cirinya, bila dilakukan perintah dir, akan ditampilkan pesan kesalahan. Bisa diatasi dengan utility scandisk. Untuk terakhir, bad sector. Cirinya, file tidak bisa diakses, dibaca maupun ditulis karena file yang menempati sektor rusak. Bisa diatasi dengan memindahkan data dari bad sector dan dilakukan scan disk. Next. Kerusakan pada power supply. Gejala setelah dihidupkan PC tidak berarti apa-apa, tidak ada tampilan di monitor, tidak ada lampu indikator LED yang menyala, kipas power supply tidak berputar, lampu indikator pada monitor tidak menyala. Solusinya adalah periksalah apakah kabel terhubung dengan benar dan stiker terpasang dengan baik pada soketnya. Periksa juga apakah ada tombol on off di belakang tepatnya di belakang power supply sudah dalam posisi on atau tidak. Masalah terjadi karena tidak adanya tegangan listrik yang masuk. Kerusakan ada pada kabel power. Next. Kerusakan pada motherboard. Gejala setelah dihidupkan
PC tidak beraksi apa-apa, tidak ada tampilan di monitor, tidak ada lampu indikator LED yang menyala, kipas power supply tidak berputar, lampu indikator pada monitor tidak menyala. Solusinya adalah periksalah apakah kabel terhubung dengan benar dan speaker terpasang dengan baik pada soketnya. Periksalah juga apakah ada tombol on-off di belakang, tepatnya di belakang power supply, sudah dalam posisi on atau tidak. Jika sudah yakin terpasang dengan benar, tapi tetap tidak ada respon untuk meyakinkan, silakan Anda ganti kabel power dengan yang Anda yakini bagus. Masalah terjadi karena tidak adanya tegangan listrik yang masuk, kerusakan ada pada kabel power. Kerusakan pada hard disk. Gejalanya yaitu pada saat CPU dinyalakan, kemudian melakukan proses POS, setelah itu muncul pesan operating system not found. Dengarkan apakah suara yang keluar dari hard disk normal. Jika tidak normal, berarti hard disk rusak di controllernya. Ada kemungkinan operating system rusak. Berikutnya, kerusakan pada CD, DVD, ROM, dan RW, dan floppy disk. Gejalanya, jenis kerusakan yang biasa ditemui: pertama, tidak terdeteksi di Windows. Kedua, tidak bisa keluar masuk CD. Ketiga, tidak bisa membaca, menulis, dan hanya bisa membaca saja. 4. Tidak bisa membaca, menulis, write protect. Solusinya, 1. Periksa kabel data dan kabel tegangan yang masuk ke CD floppy. Periksa di setup BIOS apakah sudah dideteksi. Sebaiknya disetel auto. Yang kedua, periksa apakah LED menyala. Jika tidak, kerusakan di controllernya. Yang ketiga, kerusakan ada pada mekanik motor atau karet motor. Yang keempat, kerusakan biasanya pada optik, tetapi ada kemungkinan masih bisa diperbaiki dengan cara men-set ulang optik tersebut. Yang terakhir, head kotor. Bisa dibersihkan menggunakan cotton bud. Oke, kesimpulan pada materi ini, 1. Perkembangan komputer sangat pesat dan memiliki banyak peran dalam teknologi informasi, membantu mempermudah berbagai tujuan masyarakat. Yang kedua, menyimpan data internal dapat diakses langsung oleh prosesor dan berfungsi sebagai pengingat atau penyimpanan data atau program dalam memori utama. Yang ketiga, penyimpanan data eksternal adalah memori tambahan yang digunakan untuk menyimpan data atau program seperti hard disk dan floppy disk. Yang keempat, memori eksternal memiliki dua tujuan utama, yaitu menyediakan penyimpanan permanen untuk membantu fungsi RAM dan menyediakan kapasitas penyimpanan yang besar untuk penggunaan jangka panjang. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kesalahan maupun kekurangan dalam materinya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.